Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk sistem pengambilan keputusan karyawan terbaik. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat codingan guna membuat interface yang akan ditampilkan kepada pengguna lainnya. Yang pertama yang kita butuhkan itu ada asset yang berisi CSS, lalu ada page, widget, dan juga image, serta JavaScript yang berisikan Bootstrap, Page, dan juga Red. Lalu ada vendors yang berisikan Apex Chart, Bootstrap Icons, Iconly, Perfectly Scorebar. Lalu ada DB sebagai database. Lalu ada include berupa layout yang berisi footer, head, JS, dan juga sidebar. Ini untuk codingan footer, head, JS, sidebar. Lalu ada alternatif edit guna mengedit sebuah data. Lalu ada hapus, simpan, alternatif, lalu ada edit bobot, lalu ada bobot, indeks untuk menampilkan indeks, lalu untuk menghapus keputusan, menyimpan keputusan, menampilkan login, lalu ada untuk logout, untuk menyimpan matriks, preferensi PHP, dan juga membaca hasilnya. Lalu untuk memasuki website tersebut, kita dapat menjalankannya menggunakan view, lalu masuk ke terminal, lalu kita masuk ke PHP localhost, nanti akan muncul link seperti ini. Setelah itu kita ikuti link tersebut dan akan langsung masuk ke interface login. Di sini saya akan mulai mendemokan untuk sistemnya. Yang pertama adalah halaman login. Di sini kita dapat memasukkan username dan juga password yang sebelumnya sudah ada pada database. Untuk username adalah admin dan password juga admin. Setelah itu kita akan masuk ke halaman dashboard untuk sistem pendukung keputusan manajer IT terbaik. Pada halaman dashboard di sini ada sedikit penjelasan mengenai metode yang kita gunakan, yaitu metode SAW. Kemudian pada menunya itu terdapat menu dashboard, menu data yang terdiri dari dua, kemudian matriks dan nilai preferensi, kemudian logout. Sekarang saya akan menjelaskan dan mendemokan pada menu data bagian alternatif. Di sini adalah data-data mengenai kandidat yang akan dievaluasi dan direpresentasikan dalam tabel berikut. Di sini terdapat nama-nama yang sebelumnya sudah kita masukkan. Kita dapat
menambahkan namanya dengan tambah alternatif, dan mengisikan nama. Kemudian kita juga dapat mengedit pada setiap nama yang sudah kita masukkan. Untuk yang pertama yaitu ini, kita pencet untuk aksi, kemudian edit. Kita dapat mengedit, kemudian kita kirim. Kemudian pada tabelnya akan otomatis berubah. Kemudian kita juga dapat menghapus data. Yang pertama kita klik aksi, kemudian kita klik hapus. Maka data yang kita hapus tadi akan otomatis hilang dari tabel. Selanjutnya adalah menu data bagian bobot dan kriteria. Di sini dapat dilihat untuk tabel kriteria apa saja yang dimasukkan. Pengambilan keputusan memberi bobot preferensi dari setiap kriteria dengan masing-masing jenisnya, yaitu ada keuntungan atau benefit dan biaya atau cost. Untuk benefit sendiri adalah kriteria di mana pengambilan keputusan menginginkan nilai maksimum, sedangkan untuk cost yang diambil adalah nilai minimum. Untuk kriterianya, kita juga dapat bisa mengedit dengan diklik edit. Kita dapat mengedit kriteria, mengedit untuk bobotnya, dan atribut. Kita dapat pilih benefit ataupun cost. Kemudian kita klik kirim. Baik, untuk bagian yang selanjutnya yaitu di bagian matriks. Oke. Nah, di bagian matriks ini ada tabel matriks keputusan atau X dan matriks ternormalisasi atau R. Nah, di mana matriks ini melakukan perhitungan normalisasi untuk mendapatkan matriks nilai ternormalisasi atau R dengan ketentuan, yaitu untuk normalisasi nilai jika faktor atau atribut kriteria bertipe cost, maka digunakan rumusan RIJ sama dengan min XIJ dibagi XIJ. Sedangkan jika faktor atau atribut kriteria bertipe benefit, maka digunakan rumus RIJ sama dengan XIJ dibagi max XIJ. Nah, di sini ada tabel matriks keputusan, di mana pada tabel ini kita bisa mengisi nilai alternatif. Nah, kita mencoba untuk mengisi nilai alternatif. Misal kita menggunakan alternatif namanya yaitu Damayanti Sintamara dengan kriteria C1-nya yaitu penguasaan aspek teknis. Dengan value kita isi misal 65, kita simpan. Nah, di sini akan tertambahkan di sini A6-nya yaitu Damayanti Sintamara dengan C1-nya 65. Sedangkan C2, C3 dan C4 serta C5-nya itu masih 0 karena kita belum menambahkannya. Maka dari itu kita akan mencoba untuk menambahkan C2-nya. Kita coba lagi dengan nama Damayanti Sintamara, C2-nya itu pengalaman kerja. Kita coba isi dengan 30, simpan. Nah, di sini terisi ya teman-teman, 30. Oke, dengan kita isi selanjutnya sampai C5 ya. International skill. Kemudian kita isi 50, kita simpan. C4-nya kita coba. C4-nya itu usia, misal usia si Damayantinya itu adalah 30 tahun. Oke, kita simpan. Kemudian C5-nya nilai akademiknya misal 70 ya, kita simpan. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa Damayanti Sintamaranya
kriteria C1-nya sebesar 65, C2-nya 30, C3-nya 50, dan C4 35, C5-nya 70. Nah, di sini akan terlihat pada matriks ternormalisasi atau R di sini, mana Damayanti Sintamaranya A6, maka alternatifnya A6. Di sini sudah otomatis terhitung, mana C1-nya sebesar 0,84, kemudian C2 0,6, C3-nya 0,57, C4-nya 0,67, dan C5-nya 0,78. Di sini didapatkan berasal dari rumus ini ya teman-teman, RIC sama dengan min XIC dibagi XIC jika kriterianya atau atributnya itu cost, dan menggunakan rumus RIC sama dengan XIC dibagi max XIC jika atributnya itu tadi benefit. Oke, di sini pada tabel matriks keputusan kita bisa menghapus alternatif yang sudah diisi tadi. Kita coba menghapus yang sudah kita isi tadi, yaitu Damayanti Sintamara. Kita hapus. Oke, di sini sudah terhapus ya teman-teman, dan di sini pada matriks ternormalisasi juga otomatis terhapus. Untuk mengedit ke nilai kriterianya itu tidak bisa ya teman-teman, karena ini sudah terkode seperti ini. Kita coba untuk mengedit, Pak. Misal di sini sudah ada Dwi Wahyuni Tias, kita coba. Misal C1, kita coba C1-nya kita ganti 50. Kita coba simpan. Nah, di sini akan error karena itu tidak bisa diedit. Jadi kalau misal ada kesalahan kriteria dalam memasukkan nilai kriteria di sini, maka solusinya adalah menghapus terlebih dahulu baru mengisi ulang dari awal seperti tadi. Gitu. Selanjutnya, saya akan mendemokan pada bagian menu nilai preferensi. Nilai preferensi merupakan penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot W. Untuk alternatif paling baik diambil dari alternatif yang memiliki hasil paling tinggi. Di sini alternatif A4 adalah alternatif yang paling baik. Selanjutnya ialah menu logout. Menu ini akan melogout dari sistem. Apabila kita mengklik logout, maka akan kembali pada halaman login. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.